Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lansia di mana saja berada, marilah kali ini kita akan bicara tentang Rasulullah. Di dalam buku Hayatul Muhammad karangan Haikal Pasha tercantum bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling sehat sedunia. Beliau tidak pernah sakit. Sakit hanya sekedar pusing kalau pulang dari perjalanan jauh mungkin, akan tetapi untuk istirahat sekitar sudah sehat kembali. Dan baru sakit betul-betul ketika beliau menjelang wafat. Nah, setelah dikaji bahwa kenapa Rasulullah itu bisa sehat-sehat itu, menjadi orang yang sehat sak dunia nomor 1. Nah, ada 7 rahasia Allah di dalam buku itu yang menyatakan bahwa inilah yang menyebabkan Rasulullah menjadi sehat, betul-betul sehat. Dan di antara 7 itu ada 3 yang mengenai jasmani dan 4 mengenai rohani. Nah, mari kita kita kupas satu persatu mengenai masalah jasmani. Di dalam kesehatan jasmani Rasulullah itu bisa menjadi sehat betul-betul karena betul-betul memperhatikan ya masalah yang berhubungan dengan jasmani itu. Yang pertama ya, adalah Rasulullah itu selalu bangun pagi. Tidak pernah seumur hidup itu Rasulullah kok karipan sampai tidak kehilangan sholat subuh, tidak pernah. Selalu bangun pagi. Nah, marilah kita usahakan. Dan ternyata memang udara pagi itu adalah udara yang paling sehat. Sehingga bangun tidak hanya bangun, tapi keluar menghirup udara pagi. Karena udara pagi ini adalah udara yang paling sehat. Sehingga tubuh kita itu selalu setiap pagi itu berganti dengan udara-udara yang sehat. Nah, kemudian ini yang Rasulullah ini selalu membiasakan jalan kaki. Kalau kepergian tidak jauh, mesti Rasulullah itu jalan kaki, tidak menaiki unta. Ya. Karena setelah diteliti ternyata di telapak kaki itulah pusat saraf-saraf untuk kesehatan badan. Sehingga kalau kita setiap hari bisa berjalan kaki selama 1000 langkah atau atau berapa langkah itu insya Allah itu saraf-saraf kita itu akan selalu segar dan kita menjadi sehat. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah itu selalu menjaga makanan. Beliau mengatakan beliau sebelum makan sebelum lapar dan berhenti makan setelah kenyang. Sebelum kenyang, bukan setelah kenyang, sebelum kenyang. Nah, bukan seperti marilah kita usahakan, istilahnya usahakan bagaimana kita bisa menjaga makanan kita. Makanan yang halal dan thayyib. Halal didapatkannya dengan halal, wujud makanannya itu juga halal, thayyib baik. Baik itu artinya untuk memperbaiki gizi kita, apalagi selama masa pandemi ini kita perlu sekali menjaga makanan kita, pola makan kita. Ya. Jadi pola makan kita itu harus kita jaga. Itu 3 dari prinsip kesehatan jasmani Rasulullah. Selalu bangun pagi, jalan pagi dan memelihara ataupun di dalam makannya keseharian. Nah, kemudian untuk keempat yang rohani ini yang luar biasa. Ya. Kalau kita bisa, wah luar biasa. Rasulullah itu tidak pernah marah. Beliau akan marah kalau ada orang yang bohong. Itu kemarahan Rasulullah kepada orang yang bohong.
Dia tidak pernah marah meskipun sakit hati dia apa-apa, tapi dihubungi beliau itu marah. Nah, sehingga apa? Menyebabkan kalau orang marah itu ya tensinya tinggi, kemudian menjadi kalau orang itu sering emosi itu kan mesti tensinya jadi tinggi. Orang yang tensinya tinggi itu ya banyak penyakitnya. Tapi coba Rasulullah tidak pernah marah. Kemudian Rasulullah itu tidak punya rasa iri dan dengki. Nah, iri dan dengki ini adalah penyakit hati yang sangat-sangat sukar diobati kalau yang mengobati itu diri kita sendiri. Orang iri dan dengki itu yang diereni, yang didengkeni itu bisa tidur nyenyak. Bisa tidur nyenyak, tapi kalau kita yang iri sama itu bagaimana mencari cara jalan supaya bisa menjatuhkan atau bisa mengalahkan orang yang diireni dan didengkeni ini. Nah ini, sehingga apa? Ya bisa tidur nyenyak karena nggak punya masalah apa-apa, pikiran apa-apa. Nah, kemudian Rasulullah itu pemaaf. Nah, ini pemaaf artinya itu selalu memaafkan siapapun yang memberi kesalahan kepada kita. Nah, bagaimana kita terapkan ya. Kita sebagai orang tua yang sudah tua begini ini, tugas kita itu sudah selesai kepada anak-anak kita. Anak kita dari kecil kita kandung, dilahirkan, dididik, diajar, kemudian dinikahkan, dipasrahkan kepada orang yang menikahi itu. Tugas kita sudah selesai, tanggung jawab kita pada Allah dan anak kita. Tinggal dua. Yang tidak sampai kapanpun, jangan sampai ini selesai kepada anak kita. Apa? Yang pertama adalah mendoakan. Selalu setiap sholat fardu itu doakanlah anak-anak kita sampai kapanpun jangan berhenti mendoakan anak kita. Kemudian yang kedua memaafkan. Jangan sampai anak kita itu menjadi anak yang tidak berbakti karena kita tidak memaafkan apabila anak kita bersalah. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu pemaaf, tidak diminta maaf pun dia itu kan memaafkan kepada. Sehingga apa ya, hatinya itu bersih. Nggak punya dendam, nggak punya iri, nggak punya ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah Rasulullah itu optimis, selalu optimis, tidak pernah dia itu pesimis. Selama berapa tahun ya di Mekah itu hanya mendapatkan murid tidak sampai 100, dia itu tetap optimis. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, jangan hanya karena masalah sepele, masalah sedikit putus asa ya. Ini. Sehingga apa? Kalau 7 hal yang tadi, 3 dalam jasmani, 4 dalam rohani, kita gabungkan kemudian kita usahakan. Saya yakin sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit karena Rasulullah sudah dinobatkan orang paling sehat sedunia, nomor 1. Juga kita itu nomor berapa itu. Tapi meskipun demikian, contoh-contoh yang seperti itu selalu kita upayakan semampu dan semampu kita, bagaimana kita untuk meneladani ke-7 sikap-sikap Rasulullah itu ya. Bangun pagi, jalan kaki, memelihara dalam hal makan, tidak pernah marah, pemaaf,
tidak dengki dan iri dan optimis. Nah, itulah sahabat lansia luar biasa. Kita yang sudah usia ini, yang sudah diberi bonus oleh Allah berapa tahun dari Nabi Muhammad SAW, masa kita akan menyia-nyiakan bonus yang diberikan oleh Allah ini? Mari kita tata usia kita senja ini untuk bisa apa? Meraih ridha Allah, meraih surga Allah, dan kita akan mengakhiri hidup dan kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.